Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Robani, NRP 500724123 dari Departemen Teknik Mesin. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban untuk kuis fisika listrik. Jadi untuk soal yang pertama adalah sebuah kawat persegi dengan panjang sisi A 10 cm dan berarus I3-nya 2 ampere terletak di tengah-tengah dua buah kawat lurus sangat panjang, masing-masing berarus I1 10 ampere dan I2 4 ampere dan terpisah sejauh D 28 cm seperti pada gambar. Pertanyaan untuk poin yang A. Gambarkan arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. Untuk jawaban dari poin A ini saya sulit untuk menjelaskannya di dalam video kali ini. Oleh karena itu saya akan sertakan gambar-gambar dari jawaban tersebut di dalam video ini. Saya akan tampilkan di dalam sini. Nah, kemudian untuk yang poin B, yaitu gaya Lorentz pada sisi RS. Jadi pertama-tama untuk menjawab poin yang B ini kita harus mengetahui dulu rumus dasarnya, yaitu F sama dengan B dikalikan I dikalikan L. Itu dengan I adalah arus dan juga L itu adalah panjang dari kawat tersebut. Nah, kemudian untuk mencari gaya Lorentz pada sisi RS adalah yang pertama kita harus mengetahui FBA-nya dulu. FBA yaitu sama dengan mu 0 dikalikan I1 dikalikan I2 per 2pi dikalikan per 2pi dikalikan A terus dikalikan L gitu. Jadi mu 0 dikalikan I1 dikalikan I2 per 2pi dikalikan A baru dikalikan L besar kayak gitu. Nah, kemudian untuk variabel A-nya ini kita bisa ganti menjadi D min A dibagi 2. Jadi untuk keseluruhan rumusnya itu mu 0 dikalikan I1 dikalikan I2 per 2pi dikalikan D min A per 2 dikalikan L. Kemudian setelah itu kita bisa mengganti variabel-variabel tersebut menjadi angka-angka yang bernilai, yaitu dengan memasukkan nilai dari mu itu sendiri, kemudian dikalikan 10 pangkat min 7 dikalikan 10 dikalikan 2 per 2pi dikalikan 0,28 dikurangin 0,1 per 2 dikalikan L nya tadi itu L besar yaitu bernilai 0,1. Kemudian dari perhitungan tersebut ditemukan hasil yaitu sebesar 4,444 dikalikan 10 pangkat min 6 Newton ke kiri, yaitu mendekati titik I2. Kemudian untuk pertanyaan yang poin C, yaitu gaya Lorentz pada sisi PS. Jadi pada sisi PS gaya yang berlaku hanya dari sisi QR. Jadi FPQ sama dengan mu 0 dikalikan I1 dikalikan I2 per 2pi dikalikan A dikalikan L besar tadi. Nah, oleh karena itu kita dapat memasukkan angka-angka yang menjadi pengganti dari variabel tersebut, yaitu nilai dari mu 0 itu sendiri dikalikan 10 pangkat min 7 dikalikan 2 dibagi 2pi dikalikan 0,1 terus dikalikan R besar itu 0,1 dan ditemukan hasil yaitu sebesar 8 dikalikan 10 pangkat min 7 ke arah bawah. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu terdapat dua kawat lurus berarus, yaitu kawat 1 dan kawat 2 sesuai pada gambar. Kemudian panjang kedua kawat sama, yaitu yaitu panjangnya itu L. Belum diketahui sebuah variabel, panjangnya L meter. Pada kawat 1 mengalir arus sebesar 1,2 ampere dan kawat 2 mengalir arus sebesar 1,5 ampere dengan arah arus seperti ditunjukkan pada gambar. Kemudian untuk poin yang A, yaitu hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1. Jadi untuk di kawat 1 yaitu di titik P, kita akan menggunakan rumus B sama dengan B1 ya, karena ini di titik 1 jadi B1
B sama dengan B1 sama dengan mu 0 dikalikan 1,2 per 2pi dikalikan L. L itu panjang dari kawatnya. Nah, jadi B1 ini sama dengan 2,4 dikalikan 10 pangkat min 7 per L dikalikan T. Nah, kemudian untuk kawat 2 di titik P, yaitu kita menggunakan B2 karena ini ada di yang kawat yang kedua ya. Jadi B2 sama dengan mu 0 dikalikan 1,5 dibagi 2pi dikalikan L per 2. Jadi mu 0 dikalikan 1,5 per 2pi dikalikan L per 2 gitu, dalam kurung. Jadi L per 2 itu dalam kurung. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya, yaitu 12 dikalikan 10 pangkat min 7 per L dikalikan T. Sehingga kita dapat menemukan total magnetic force-nya yaitu sama dengan B total, yaitu B dari kawat 1 dan kawat 2 tadi itu. Jadi B total yaitu B1 dikurangin B2. Nah, jadi ditemukan hasilnya itu yaitu min 4,6 dikalikan 10 pangkat min 7 per L kalikan T. Kemudian untuk soal yang nomor 3, yaitu sebuah kawat lurus sangat panjang dengan arus I berada di atas kawat persegi panjang dengan panjang L dan lebar W. Jika L 200 cm, W 10 cm, dan H 1 cm sesuai pada gambar, maka poin A, hitung fluks magnet yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus I. Baik, untuk menjawab poin 3A ini, kita akan menggunakan rumus fluks magnetik, yaitu yang ada lambang pi-nya gini, pi yang bulat, terus ada tengah gini, set. Nah, kayak gitu. Akan menggunakan rumus flux magnetik, yaitu P sama dengan B dikalikan L dikalikan dr. Nah, kemudian tapi dari rumus tersebut akan diberikan integrasi integral, sehingga akan ditemukan rumus yaitu P sama dengan mu 0 dikalikan IL per 2pi dikalikan ln dikalikan lagi H plus W per H. Nah, saya rasa saya tidak perlu untuk menjelaskan dari proses pengintegralannya tersebut, karena saya rasa masing-masing dari kami sudah bisa melakukan integral di rumus ini. Jadi saya langsung menyebutkan hasil dari integralnya, yaitu mu 0 dikalikan IL per 2pi dikalikan ln dikalikan H plus W per H. Nah, kemudian ketika sudah ditemukan hasil dari turunan rumus B LDR, tinggal kita masukkan angka-angkanya, yaitu 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 dikalikan I dikalikan 2 per 2pi dikalikan sabarnya, saya nulis apa nih? Dikalikan Oke, mohon maaf saya tadi bingung baca tulisan saya sendiri. Jadi dikalikan ln 11. Jadi saya ulang dari awal. Setelah kita memasukkan angkanya ke dalam persamaan, yaitu pi sama dengan 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 dikalikan I dikalikan 2 per 2pi dikalikan ln 11. Jadi untuk flux magnetiknya ditemukan hasilnya yaitu sebesar 9,59 dikalikan 10 pangkat min 7 dikalikan I WB. Kemudian untuk yang poin B, yaitu jika arus berubah terhadap waktu menurut I sama dengan A plus BT, di mana A dan B adalah konstanta, tentukan nilai GGL induksi pada kawat persegi panjang jika B sama dengan 10 ampere per second. Oleh karena itu kita akan menggunakan rumus GGL induksi, yaitu yang berbunyi epsilon sama dengan min D dikalikan pi dikalikan flux magnetik per dt.
Nah kayak gitu kan. Oleh karena itu langsung saja kita bisa masukkan angka-angkanya. Untuk epsilon kayak gini itu bernilai 9,59 kali 10 pangkat min 7 dikalikan D, yaitu flux magnetiknya. Kita masukkan variabel A plus BT per DT. Kemudian kita lakukan perhitungan sehingga untuk epsilon atau GGL induksinya itu kita temukan nilai sebesar min 9,59 MV. Kemudian untuk pertanyaan yang C, yaitu tentukan arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Nah, untuk menjawab poin yang C ini, saya rasa saya takutnya kurang dapat ditangkap jika saya mengilustrasikannya langsung melalui video ini. Jadi saya akan taruh gambarnya di dalam video ini sehingga penonton bisa langsung melihatnya dan membayangkannya dengan jelas begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 4, yaitu suatu rangkaian seri RLC dengan L sama dengan 26,5 mH, C1 56 μF dan C250 μF dan R sama dengan 10 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC berfrekuensi 60 Hz. Tegangan maksimum sumber adalah Vmax, yaitu 220 volt dengan arus pada rangkaian mendahului tegangan sumber. Maka tentukan A, nilai C ekivalen dari rangkaian seri RLC tersebut. Untuk menemukan C ekivalen dari rangkaian seri tersebut, yaitu kita akan menggunakan rumus C ekivalen sama dengan C1 ditambah C2. Jadi langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 56 ditambah 50 sama dengan 106 milivolt. Kita akan dari milivolt ini akan mikrovolt. Dari mikrovolt ini akan kita ubah ke volt. Jadi hasilnya itu sama dengan 106 kali 10 pangkat min 6 volt. Kemudian untuk yang poin B, yaitu impedensi rangkaian. Untuk impedensi rangkaian ini kita akan menggunakan rumus, yaitu Z sama dengan akar 10 pangkat 2 dikalikan X1 dikurangin X2 kuadrat. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa XI nya itu yaitu sama dengan 2pi dikalikan F dikalikan L. Jadi kita masukkan saja angkanya, 2pi dikalikan F nya itu 60 dikalikan L nya yaitu 26,5 kalikan 10 pangkat min 3. Ditemukan hasilnya untuk XI nya yaitu 9,99 ohm. Kemudian untuk SC nya sendiri yaitu 1/2 kali PF CA. Kita masukkan angkanya 1/2 pi dikalikan 60 dikalikan 106 kali 10 pangkat min 6 dan ditemukan hasilnya 2502 ohm. Kemudian jadi untuk Z nya itu tadi atau impedansi rangkaiannya kita bisa masukkan, yaitu akar 10 pangkat 2 ditambah 2502 ohm tadi dikurangi 9,99 ohm dikuadratkan. Jadi impedansi rangkaiannya ditemukan sebesar 18,05 ohm. Kemudian untuk yang poin C, yaitu langsung saja kita jawab, yaitu sama dengan IM sama dengan VM per Z. Kita masukkan angkanya yaitu 220/1805. Maka ditemukan hasilnya yaitu 12,18 ampere. Seperti itu. Kemudian untuk menjawab yang pertanyaan terakhir, yaitu nomor 4D, frekuensi resonansi rangkaian. Jadi untuk menjawab frekuensi resonansi rangkaian ini kita akan menggunakan rumus, yaitu PR sama dengan 1/2pi akar L CA. Jadi 1/2pi dikalikan akar dari 26,5 kalikan 10 pangkat min 3 dikalikan 106 kali 10 pangkat min 6. Ditemukan hasilnya yaitu sebesar 94,85 Hz. Oke, mungkin sekian dari saya untuk menjawab
untuk jawaban dari kuis fisika listrik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.